Bab 15. Dingin tapi perhatian. Ethan tidak fokus ketika rapat karena terus memikirkannya keadaan Alina. Hatinya terus saja khawatir dan tidak bisa tenang sedikit pun. Ethan memijat-mijat kepalanya yang terasa begitu mencengkram, padahal dia sedang tidak sakit kepala. Setelah beberapa saat, rapat pun selesai. Ethan segera kembali ke ruangannya masih dengan pikiran menuju pada Alina. Yunda masuk ke dalam ruangan Ethan dengan membawa bekal makanan. Karena wanita itu mendapatkan informasi bahwa Ethan tidak makan sejak kemarin. Sayang, aku bawakan kamu bekal makanan. Sehat? Kamu pasti akan sangat menyukainya. Yunda mulai membuka tutup bekal makanan. Kamu tahu sayang, aku membuat ini penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ayo sekarang, bukan mulutmu. Ethan diam saja dengan wajah yang kedua. Alisnya mengernyit. Yunda baru sadar bahwa Ethan tidak menyadari kehadirannya bahkan. Setelah ia bicara panjang lebar seperti tadi, Yunda yang kesal menghentakkan tangannya di atas meja dengan keras. Apa dia baik-baik saja? Celetuk Ethan yang terkejut. Yunda lebih terkejut dengan perkataan Ethan. Siapa? Siapa yang kamu maksud? Tanya Yunda. Ethan menoleh ke arah Yunda dengan panik, kemudian berdalih. Kamu? Aku khawatir baju yang kita coba kemarin terlalu kecil untuk ukuran tubuhmu yang terlalu seksi. Seketika Yunda tersenyum malu-malu. Wajahnya mulai memerah dan ia menutup mulutnya karena senang. Apa aku sih? Seksi itu di matamu? Dengan tawa canggung Ethan menjawab, iya, orang-orang juga pasti akan berkata bahwa kamu seksi. Kamu ini sayang. Sudahlah, jangan menggodaku atau aku akan menculikmu dari kantor ini. Ayo sayang, kamu makan dulu, kata Mama. Kamu belum makan dari kemarin. Mau, tidak mau, Ethan terpaksa mengikuti apa yang Yunda inginkan. Liz dengan tekun menjenguk Alina dan merawatnya, karena Alina tidak ingin memberi tahu siapa-siapa tentang kondisinya saat ini. Liz sedang menyuapi Alina makan. Terima kasih ya Liz, kamu sudah membantuku, padahal aku sangat jarang bertemu denganmu walaupun kamu sering mengajakku keluar untuk bersenang-senang. Liz tertawa kecil. Ayolah Alina, biasa saja. Karena aku tahu kamu itu adalah tipikal manusia yang akan hadir jika hal itu sangat mendesak dan sangat butuh bantuan. Kamu tidak suka melakukan hal-hal yang menurut kamu sia-sia. Bagaimana kamu bisa sangat mengenalku? Haha, aku bisa membaca karakter orang dengan sangat baik dan tepat walaupun aku tidak bicara banyak dengannya. Alina dan Lisa saling tatap sejenak kemudian tertawa bersama. Alina baru keluar dari ruangan konseling untuk memeriksa apakah ia mendapatkan trauma pada kejadian naas itu. Dan ternyata Alina baik-baik saja, mentalnya cukup stabil. Kondisi Alina juga semakin membaik dan sudah bisa pulang. Alina pun segera membereskan semua barang-barangnya dan hendak mengurus semua pengurusan prosedur pulang di rumah sakit. Di saat penulis itu sedang berjalan menuju kasir, Alina melihat dari kejauhan Vethan berada di sana. Alina mulai berjalan secepat yang ia bisa menuju kasir, tapi Vethan sudah pergi dengan cepat. Kenapa dia begitu cepat? Apa dia menyadari kehadiranku? Benak Alina. Alina menoleh ke arah kasir dan baru saja hendak berkata, tapi penjaga kasir itu sudah berkata lebih dulu. Semoga selamat sampai tujuan ya Kak. Saya belum mengurus kepulangan saya dari rumah sakit ini Mbak. Sudah Kak, semuanya sudah diurus oleh pria yang baru saja pergi karena dia yang menjadi wali Kakak waktu itu. Jadi ketika Kakak hendak dipulangkan, kami pihak rumah sakit akan menghubunginya. Alina begitu terkejut karena Alina kira semuanya sudah beralih atas namanya sendiri. Ternyata Vethan tidak membiarkan hal itu terjadi. Oh iya ya Kak,
Terima kasih banyak, saya. Permisi. Alina bergegas keluar dengan sedikit tertatih karena ia tidak memakai silikon pada kakinya. Yang patah, ia melihat ke sekeliling untuk mencari Fatan berharap Fatan belum pergi. Setelah beberapa saat Alina mencari, Alina melihat Fatan berada di dekat tempat duduk di depan rumah sakit. Alina pun mendekati Fatan. Kedatangan Alina tidak membuat Fatan terkejut karena ia memang sedang menunggu Alina keluar. Baru saja Alina hendak berbicara, Fatan menyodorkan helm pada Alina dengan sedikit melamparnya. Alina hampir saja kehilangan keseimbangannya. Apa ini, Kam? Sudah nggak usah banyak ngomong deh. Aku dari awal udah niat mau bantu kamu sampai akhir. Lalu apa salahnya kalau aku juga ngurusin kepulanganmu dari rumah sakit dan apa salahnya kalau aku juga mau nganterin kamu pulang sekarang? Alina terdiam dan terheran-heran dengan Fatan. Dia tidak pernah bertemu dengan manusia dingin tapi perhatian seperti itu. Apalagi cepetan naik, nggak enak dilihat orang, dikira apaan nanti aku hancur harga diriku nanti. Wah, bagaimana bisa kamu memaksaku? Seperti itu hanya karena takut harga dirimu hancur? Udah cepet naik aja. Dengan kesal Alina mulai naik ke atas motor. Tapi sebelum itu Fatan mengambil tas bawaan Alina dan memakainya di depan. Alina hanya diam dan geleng-geleng kepala. Di tengah perjalanan, Alina mendapatkan panggilan telepon dari Lise. Hei, sebentar, bisakah kamu berhenti sejenak? Aku ada panggilan telepon. Dengan hati-hati Fatan memberhentikan motornya kemudian sedikit bergumam, kamu? Dan bahasa formalmu. Alina hanya menanggapinya dengan decakan kesal. Ya Lis, aku udah jalan pulang ini, maaf ya Lis tadi ada sedikit kesalahan jadi aku pulang duluan. Iya Lis, iya. Kemudian Alina pun mengakhiri panggilan telepon itu. Siapa? Tanya Fatan. Bukan urusan kamu, ayo cepat antarkan aku pulang. Fatan menghidupkan motornya, aku lapar. Ayo kita makan dulu, ucap Fatan. Tidak, aku mau pulang. Banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Fatan mengabaikan perkataan Alina dan membuat suara bising dari motornya agar ia tidak lagi mendengar perkataan Alina. Karena motor itu mulai melaju dengan kencang. Secara spontan Alina memeluk Fatan untuk berpegangan. Fatan diam-diam tersenyum dari balik helmnya. Alina dan Fatan kini tiba di warung pinggir jalan yang sangat banyak pengunjungnya. Mereka harus mengantre untuk bisa makan. Hai, kita ke tempat lain saja. Antrean masih panjang. Kamu kan baru keluar dari rumah sakit. Makan di sini bisa buat kamu nggak akan masuk rumah sakit lagi nanti. Hah, mitos dari mana itu? Ih, malah nggak percaya. Udah dim aja kita. Tunggu sebentar lagi. Alina diam tidak menjawab. Masalahnya adalah kaki Alina mulai terasa sangat sakit karena berdiri pincang. Banyak orang juga yang mulai memperhatikannya, bukan karena mereka aneh melihat Alina pincang, tapi karena Alina masih memakai pakaian rumah sakit. Fatan menoleh dan juga baru menyadari bahwa Alina masih memakai pakaian rumah sakit. Apa kamu gila? Ngapain kamu masih pakai baju ini? Aku tadinya meminta Liz membawakan pakaian baru untukku. Tapi kamu justru sudah datang lebih dulu dan membawaku pergi, maka inilah yang terjadi. Tapi bagaimana bisa kamu baru menyadarinya? Dasar aneh, sudah sini. Fatan menarik tangan Alina dan menggenggamnya. Alina memanfaatkan keadaan itu untuk bersandar pada Fatan karena kakinya mulai merasa lemas, bersambung